Hai dear. Hari ini aku lagi pengen ke tempat papaku, almarhum papaku, dan kedatangan aku ke sini tuh karena memang hari ini tuh ulang tahun papa aku, 17 November. Aku udah bawa bunga kesukaan papi aku. Nanti aku pengen rias di situ. Nah, memang kebetulan sih kalau kakak adik aku kan aku ada 6 bersaudara. Nah, tapi ada yang di Manado dan ada yang nggak bisa datang juga karena ada urusan. Jadi aku yang mewakilkan keluarga gitu sama kakak aku. Anggrek ungu ini memang favorit papa aku. Jadi sekarang kita udah sampai, udah mau turun guys. Ini agak kesorean ya, soalnya tadi kena macet guys. Namanya juga kita tinggal di New York. New York, Jakarta guys. Oke deh, kita udah sampai. Cus, langsung kita turun sebelum gelap guys. Pelan guys. Nah, ini dia. Oke, dibersihin dulu. Biasanya ada penjaganya namanya Naskim. Dari papa aku masih hidup, dia yang selalu bersihin semuanya. Oke dear, jadi kita udah sampai di kuburan papa kandung aku. Dan ini juga udah mau ngedekor. Dan ini udah ada si Nasim. Sim, hai dulu Sim. Hai, sini. Nah, Nasim ini udah dari aku kecil banget. Jadi kan aku tuh sebenarnya 9 bersaudara. Nah, 3 kakak aku tuh meninggal. Terus Nasim juga kan ya Sim ya? Ya, yang ngubur ya? Iya. Sama almarhum papa aku. Jadi emang Nasim ini udah lama banget. Umur Nasim udah berapa sih? Dari tahun 84 udah kenal. Oh, dari tahun 84. Iya, 84. Oke, jadi ini udah biasa kalau misalnya datang kita akan mendekor. Biasanya sih kita full anggrek ya, tapi karena memang udah kesorean juga mungkin anggreknya udah tinggal dikit dear. Jadi ya gitu, kita seadanya aja. Terus di dalam kuburan ini tuh ada 2 kakak aku, Kak Tovan sama Kak Teos, dan papa aku. Jadi di sini tuh ada 3 orang di dalam. Kuburan 15 tahunan dah nih, udah ini sama bapak. Udah Kenal bapak. Si Nasim. Iya. Dari Angel masih SD ya? Iya, Angel masih SD. Saya belum lahir sih. Kakak saya masih SD, saya belum lahir. Iya kayaknya deh. Ya pokoknya seperti itu. Kita dekor dulu ya. Aku udah selesai dekor kuburan papa kandung aku. Papa ini adalah orang yang jiwa sosialnya itu tinggi banget. Setiap Sabtu Minggu, kan Senin sampai Jumat papa aku tuh kerja. Dia itu setiap weekend Sabtu dan Minggu pas dia udah nggak kerja, dia tuh sering bagi-bagi sembako ke orang gitu. Waktu itu tuh dia sering banget, aku inget banget, dia itu banyak banget anak buahnya. Nah, anak buahnya ini itu bukan dari orang kayak gimana ya, tapi lebih ke orang yang keluarganya udah nggak ada, yang di lampu merah. Terus pokoknya yang kayak udah yatim piatu lah, orang udah yatim piatu. Itu ada sampai kayak ratusan orang dikumpulin sama dia, dibina, dilatih bela diri. Karena kebetulan papa aku ini basically dia itu bisa bela diri, kungfu, karate, silat, taekwondo, semua dia bisa. Tadi yang aku bilang kalau papa aku tuh dulu emang agak-agak preman ya, karena emang mungkin kehidupan mudanya ya, dia tuh banyak tato dear. Karena sampai di jari-jarinya ada tato ya, jari, kaki, tangan, semua banyak banget tatonya. Pada saat dia udah bertobat, dia kerja, dia orangnya tuh ulet banget. Papa aku itu dia pakai dari hasil kerjanya sendiri, hasil keringetnya dia sendiri, dia sisihin perpuluhan, dia tetap kasih. Untuk pelayanannya dia itu semuanya dari duit dia sendiri. Jadi dia nggak minta sponsor, dia nggak minta apa-apa gitu. Terus dia langsung ke daerah-daerah. Itu sih yang pelajaran yang benar-benar tertanam di otak aku, yang kayak oke, berarti kalau aku mau melayani Tuhan, aku nggak harus minta ke orang, aku nggak harus apa, tapi aku harus ulet kerja sendiri dari hasil jeripaya aku sendiri, supaya kayak gimana ya, 100% gitu kerjanya. Jadi nggak setengah-setengah. Bener juga sih papa, sedih pilu kalau diceritakan. Tapi melewati itu semua, aku jadi orang yang strong, kuat, nggak manja.
pengen ngelanjutin cerita dari almarhum papa kandung aku. Tadi karena memang situasinya terlalu sore ya, udah maghrib juga, jadi lebih baik aku memutuskan untuk sampai di rumah. Oh iya, yang paling menarik banget bukan hanya papa aku, almarhum papaku, tapi juga ada almarhum opa aku. Kenapa aku bilang menarik banget? Jadi tuh gini, opa aku itu adalah tuan tanah. Jadi emang saking banyaknya duit, karena tanahnya banyak, bisa dibilang sih dia juragan ya, juragan. Karena emang kalau dulu kan kalau juragan tuh kepret, bawel, duit gitu. Tapi enggak, kalau opa aku ini dia itu lebih ke boros gitu. Borosnya itu apa? Tiap kali ngabisin uang itu untuk mencari ilmu. Jadi ini tuh punya banyak ilmu gitu, ilmu yang bisa kekebalan tubuh, ilmu terbang, ilmu berantem. Dia itu bisa goreng pisang apa minyak panas pakai ini dong, apa namanya, sondo kalau orang Manado bilang. Nah, bahasa Perancisnya itu sendok, guys. Ngaduknya kan kita normalnya pakai sendok ya, tapi kalau opa aku tuh dia aduk pakai tangannya langsung. Jadi tangannya masuk ke dalam minyak panas itu dan dioseng. Terus pas dia keluar tangannya tidak melepuh sama sekali, dia tangan normal. Dia itu mencari ilmu sampai ke seluruh Indonesia. Jadi kalau di setiap daerah, misalnya dia ini kan jagoan Manado ya. Jagoan Manado, Kampung Karegesan. Buat kalian yang tinggal di Karegesan pasti kalian kenal Opa Karamoy. Pokoknya almarhum papaku Venca Karamoy. Papanya Opa Botak lah, terkenal kan dia botak. Terus habis itu dia untuk cari ilmu dan borosin, ngabisin duitnya itu, dia ya gitu pergi ke satu daerah. Misalnya dia dengar, oh di daerah sini ada ilmunya kuat nih, gini. Nah dia akan datang ke sana, ke daerah itu, terus dia akan fight, dia ajak berantem. Kalau misalnya dia menang, orang yang berantem sama dia itu akan dia ngerasa kayak berguru ke opa aku. Tapi kalau opa aku yang kalah, opa aku akan berguru ke orang yang menang itu, kayak gitu. Nah, selalu seperti itu. Jadi di setiap daerah itu jagoan-jagoan di Indonesia lah pokoknya, yang punya ilmu-ilmu. Nah itu opa aku keliling lah. Yang menarik itu jadi kan gini, papa aku tuh paling bontot. Setiap kali mereka mau pulang sekolah, kalau misalnya hujan, opa aku tuh ngejemputnya nggak pakai mobil, guys. Itu cuma digendong. Opa aku tinggal lompat-lompat aja gitu. Keren kan, jago kan. Dan lompat-lompat kan kalau misalnya zaman dulu itu kan masih banyak pohon-pohon gitu kan. Nah, kalian tahu daun-daun di pohon kan? Nah, di saat dia lompat-lompat itu daun di pohon, dia sambil gendong anaknya, dia lompat, daun itu jadi pinjakan kaki dia untuk lompat. Cuing begitu deh. Terus juga yang bikin menarik lagi, kalau misalnya dia mau minta uang, dia udah habis uang kan, ngabisin uang, hampir keliling Indonesia. Nah dia minta ke mamanya nih. Nah pas dia minta ke mamanya kan gak kasih ya, padahal mamanya juga banyak duit. Terus dia langsung bahasa Manadanya kelepas. Langsung dia betingkahnya ngapain? Dia ambil jarum, dia ambil benang, terus dia jahit bibirnya biar ketemu. Oh ya udah, kalau mama nggak kasih, aku jahit mulut aku. Dijahit, guys, dijahit, dear. Kalian bisa bayangin mulut dijahit tanpa ada darah. Nah tapi memang basically mamanya dari opa aku ini udah tahu kalau anaknya emang suka cari-cari ilmu gitu. Sampai akhirnya mamanya nggak tega, dia bilang, oh yaudah mama kasih. Ya udah, dilepas lagi tanpa berdarah, tanpa lecet mulut. Terus juga yang bikin aku memukau banget, sebelum dia meninggal dia udah bertobat. Sebenarnya itu sih yang terpenting gitu. Tapi pasti kalian pada heran kan, maksudnya kayak serius loh, dia kan udah gede, udah kuat banget dong berarti ilmunya. Ceritanya itu dia sempat sekarat, cuman kayak nggak yang lebay gitu, karena udah ketuaan. Dokter tuh nggak berani untuk yang kayak kasih diagnosa kalau dia begini, opa tuh begini, karena dia kan orang berilmu, takutnya di serang balik kan. Jadi dokter tuh ketakutan ngerawat orang berilmu si opa aku. Kata dokter itu organ tubuhnya itu udah busuk, cuman mukanya tampilannya masih oke gitu, cuman tua aja gitu.
pada saat itu papa aku akhirnya berdoa sama Tuhan. Mungkin itu adalah doa yang paling sungguh-sungguh yang pernah papa aku berikan ke Tuhan gitu. Maksudnya kayak permohonan ke Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh. Karena papa aku juga dulu tuh nakal, dan karena memang kan dia kan namanya juga anak niru orang tua lah ya kan. Jadi bapak aku juga, makanya aku bilang kan dia bisa karate, silat, kungfu, terus punya ilmu-ilmu juga sebelum dia bertobat, karena dia ngelihat papanya seperti itu gitu. Nah pada saat opa aku, balik lagi ke cerita opa aku udah sekarat, bapak aku berdoa, Tuhan kalau Tuhan masih ada, kan dia nggak terlalu deket-deket banget gitu kan sama Tuhan. Jadi dia ngomong, kalau Tuhan masih ada, Tuhan aku minta Tuhan sembuhin papa aku dan biarin papa aku pulang dengan selamat gitu. Maksudnya meninggal dengan tenang, selamat gitu, tanpa ada beban. Kan itu namanya ya mungkin dari ilmu kali ya. Jadi keterikatan buat dagingnya tuh sebenarnya udah mati, udah lumpuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena memang dia ada ilmu, jadi kayak ada yang masih ngikat dagingnya gitu, padahal sebenarnya dia udah harusnya mati gitu loh. Matinya susah. Pada saat papa aku panjatkan doa ke Tuhan, endingnya dia ngomong, biar aku saja yang nanggung Tuhan gitu, biar aku saja yang nanggung dosanya. Pada saat itu akhirnya opa aku langsung meninggal, hembusin nafas, udah dikubur, udah meninggal, kayak ya udah nggak ada yang aneh-aneh lagi. Nah dari situlah guys, papa aku sempet sih dia masih yang kayak berilmu gitu kan, dia masih yang kayak ngikutin opa aku yang kayak ke setiap daerah di mana ada jagoannya, dia fight pakai ilmu sama ilmu, yang kalah dia akan berguru sama yang menang. Papa aku sempat ngejalanin itu sampai pada titiknya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia nantangin Tuhan loh. Papa aku tuh agak heboh ya orangnya ya. Dia nantangin Tuhan. Jadi kayak Tuhan tuh ditantang, dia mau coba lawan. Kalau Tuhan menang, aku akan melayani Tuhan. Tapi kalau dia yang menang, ya berarti nggak ada Tuhan gitu loh. Pada saat dia fight, ya dia kalah. Dia totally kalah gitu loh. Dan disitulah dia menyatakan diri, menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan gitu. Kadang papa aku tuh sore-sore dia bikin kolak. Anaknya cuma 6, dia bikin satu baskom gede, satu komplek dibukain tuh pagar rumah. Sini mau kolak. Yang aku lihat dari papa aku, dia mengasihi semua orang. Waktu aku kecil, aku pernah mati hidup lagi. Terus abis itu aku divonis cacat seumur hidup, gedenya cacat atau enggak umurnya pendek. Sampai sekarang nggak mati-mati guys. Oke dear, jadi sebenarnya kalau misalnya mau diceritain panjang dan lebarnya kisah papa aku itu panjang sekali guys. Kenapa aku pengen ngebahas ini? Karena memang momennya itu papa aku lagi berulang tahun di 17 November ini. Aku cuma pengen bilang, kalian semua yang masih ada papa, sayangilah mereka, cintailah mereka sebelum waktunya selesai. Karena kalau waktunya selesai, ya sudah selesai. Papa kandung aku, papa tiri aku, dua-duanya sudah meninggal guys. Yang baru meninggal itu papa tiri aku. Jadi kalian jangan kebalik-kebalik ya guys. Nah yang aku cerita ini adalah tentang papa kandung aku. Pasti orang Karegesan semua, oh yo, oh Vince, oh kita kenal. Ya karena memang dia terkenal dulu preman guys. Preman yang bertobat jadi pendeta penginjil. Nah bingung kan orang-orang, dulu dia preman, tatoan, dia bisa jadi penginjil. Seperti itulah kehidupan. Penginjil itu adalah orang yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa, penuh dengan hadirat Tuhan untuk yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, lumpuh berjalan, terus juga yang sakit pokoknya bisa sembuh, bahkan mati bisa hidup lagi, asal semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak gitu. Jadi bukan pakai ilmu lagi ya, bukan, no. Penginjil itu benar-benar kerjaannya cuma untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa, baca firman Tuhan, tidak menyakiti hati orang, terus menghargai sesama. Nah biasanya kalau penginjil itu sifatnya tegas, terus dia menyampaikan firman Tuhan tuh gitu loh, yang buat orang tuh, tapi nggak mengeluarkan kata kotor ya, tidak,
penginjil itu tidak mengeluarkan kata kotor. Jadi tegasnya itu karena apa? Mungkin wibawa Tuhan kali ya yang memenuhi dia. Penginjil itu kayak pelayan Tuhan. Kalau misalnya dia bawa firman Tuhan di gereja, itu dilengkapi dengan mujizat. Aku udah nggak bingung lagi kalau tentang hal seperti itu, karena aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Bahkan aku yang udah mati bisa hidup lagi gitu. Tapi inget ya, ini udah bukan pakai ilmu lagi, ini tuh semua udah dengan kuasa Tuhan. Jadi mau seburuk, sejelek, sedih apapun kisah hidup kalian, bertahan sampai ending sama Tuhan. Oke, seperti itu dear. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, ring the bell ya. Karena aku suka bagi-bagi pulsa 100.000, 50.000. Jadi buat kalian yang tercepat untuk komen ide cemerlang kalian, atau nggak komen apapun, pokoknya kalian aktif, hati Bumil tergerak, wow, dia lahir untuk mendapatkan pulsa. Oh iya, kalian pas komen cantumin nama IG kalian ya, jadi aku nggak rewel lihat di Instagram kalian seperti apa. Oke, see you, bye bye.